Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 Matematika Peminatan. Kita masih tetap di persamaan trigonometri, lanjutan part 4 ya. Kemarin part 1, 2, dan 3. Pada part 2 atau 3 mungkin kita sudah belajar rumus dari penjumlahan sudut sinus dan kosinus. Sekarang kita rumus sudut jumlah untuk tangen dan rumus sudut selisih untuk tangen. Ya, di buku ini ada penurunan rumusnya, maka akhirnya kita temukan tangen sudut jumlah itu akan sama dengan bilangan pecahan. Di atasnya penjumlahan. Kalau ini plus, kalau ini min. Di bawahnya 1, kalau ini plus min, kalau ini min plus. Ya. Kita ambilkan dari contoh 115 halaman 36 dari buku ini, Matematika Peminatan Martin kelas 1, ya. Sekali lagi ini buku yang cukup bagus dan tentu pasti akan dipakai acuan di dalam membuat soal-soal UTBK. Karena biasanya kan dalam membuat soal UTBK pasti akan digunakan buku-buku yang banyak digunakan di SMA-SMA seluruh Indonesia. Dan buku saya termasuk salah satunya ya. Buku matematika dan fisika. Kimia mungkin 2 tahun lagi karena baru beredar jilid 1 dan jilid 2. Oke. Bagi yang belum subscribe bisa subscribe. Oke, kita ada 2 soal ya. Yang pertama, kalau tangan 6 derajat itu sama dengan P, nyatakan tangan 234 derajat dalam P. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, diketahui cos A min 1/4 dan sin B 1/3 akar 3. A dalam kuadran 3 dan B dalam kuadran 2. Tentukan tangen jumlah. Ya, kira-kira soalnya seperti itu. Oke. Kita buat. Nah, tangen 6 derajat diketahui ya. Tangen 6 derajat diketahui. Sama dengan P ya. Ini, tangan 6 derajat sama dengan P. Yang ditanya tangan 234 derajat. Soal yang ini ya. Oke, nah. Kita seperti kita bilang sudut istimewa itu kalau misalnya dia dimulai dari 60 derajat ya di kuadran 1. Kalau di kuadran 2 180 kurang 60 120. Kalau di kuadran 3 180 tambah 60 240. Nah, 240 ini dekat dengan 234. Ya, kalau Anda lihat 240 derajat ini adalah selisih atau jumlah ya. Jumlah dari 230 dan 6. Atau kita ambil 234 karena ini yang ditanya kan. Ini adalah 240 derajat dikurangi 6 derajat. Nah, seperti ini. Ya. Maka kalau kita disuruh cari tangan 234 itu sama saja dengan tangen 240 kurang 6. Ya. Mengapa? Karena ini tidak bisa kita cari. Ini bukan sudut istimewa. Kalau 240 bisa karena sudut istimewa. Ya, sudut istimewa 6 derajat diketahui. Ya, 240 derajat itu di kuadran 3 ya. Dan untuk tangen di kuadran 3 itu plus ya. Jadi di kuadran 1 all, di kuadran 2 sin, di kuadran 3 tangen. Oke. Nah, ini kalau kita pakai rumus ini, yang min, maka dia akan terjadi dari pecahan kan. Yang atas kalau ini min, jadinya akan sama dengan tangen 240 dikurangi tangen 6. Di bawah 1, kalau ini min, ini plus. Atau berlawanan, kalau ini min, ini plus.
dikali ya. Tangen 240 kali tangen 6. Nah, begini. Ya. Tangen 6 udah tahu P, yang belum tangen 240. Ya. Nah, kita hitung dulu tangen 240 ya, di sini aja. Diklat aja ya. Tangen 240. Ini kuadran 3. Kuadran 3 itu 180 tambah kan? 180 tambah berapa? Tambah 60. Nah, kalau kuadran 3 tangen itu positif. Jadi dia sama dengan tangen 60. Ya. Sama dengan tangen 60. Tangen 60 itu berapa? Akar 3 sudut istimewa. Jadi tangen 240 sama dengan akar 3. Ya. Tinggal kita masukkan sekarang ya. Jadi sama dengan tangen 240 ini akar 3. Tangen 240 ini akar 3. Tangen 6P. Jadi akar 3 dikurang P per 1 plus akar 3 kali P. Nah, jadi secara prinsip sebetulnya sudah selesai ya soalnya ya. Hanya kan kalau di matematika itu penyebut tidak boleh ada apa? Tidak boleh negatif ya. Jadi supaya nggak negatif ini kita balik aja ya. Jadi kita balik dulu supaya nanti kalau kita kalikan tidak negatif bawahnya. Akar 3 kurang P. Ini kita balik akar 3P ditambah 1. Nah, maka ini akan kita kali dengan bentuk kawannya ya. Ini akar 3P plus 1. Maka bentuk kawannya adalah akar 3P dikurang 1. Pembilangnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Akar 3P dikurang 1. Kemudian ini akan jadi A kuadrat kurang B kuadrat. Karena A plus B kali A min B. A kuadrat. Akar 3P dikuadratkan itu 3P. Kurang 1. Begini ya. 3P kurang 1. Tapi ini P kuadrat ya. Karena ini kan P dikuadratin kan. Jadi ini nanti sama dengan akar 3P begini dikuadratkan. Dikurang 1 dikuadratkan. Kan A plus B kali A min. Akar 3 dikuadratkan 3. P dikuadratkan ya P kuadrat. Ya. Oke. Pembilangnya dikali biasa ya. Dikali biasa. Ya, jadi saya dekatkan aja ya. Akar 3 kurang P kali akar 3P kurang 1. Ya, tinggal dikalikan biasa. Ya. Ya, kalau kita teruskan di sini. Ya. Ini kita kalikannya, saya salin lagi. Jadi ini akar 3 kurang P kali akar 3P kurang 1 dibagi 3P kuadrat kurang 1. Ya, ini kan dikalikan, ini dikalikan dengan ini. Ya, akar 3 kali akar 3P, 3P ya. Kemudian akar 3 kali min 1, min akar 3. Kemudian ini, min P kali akar 3P, min akar 3P kuadrat. Terakhir, min P kali min 1, plus P, per 3P kuadrat kurang 1. Ya, tinggal menyederhanakan, ini ada 3P, ini ada P. Jadi 4P dikurang akar 3P kuadrat dikurang akar 3 per 3P kuadrat min 1. Ya, jawabnya seperti itu. Oke, jawabnya seperti ini ya. Ya, itu soal yang pertama. Ya. Jadi tangen 234 ini. Tangen 234 derajat ya. Oke.
Sekarang kita lanjutkan ke yang kedua. Ini ya. Yang kedua soalnya ini. Ya. Nah, soalnya seperti ini. Ya, jadi kita ditanya tangan A plus B. Jadi tangan A plus B itu rumusnya adalah tangan A plus tangan B per 1 kurang tangan A kali tangan B. Jadi kalau kita mau ngitung tangan A plus B, itu yang ditanya. Maka kita harus cari tangan A berapa ya. Kan kita ditanya tangan A plus B. Maka kita harus cari tangan A berapa, tangan B berapa. Kita cari yang diketahuinya. Diketahui kan cos A min 1/4. A dalam kuadran 3. Ya kan? Kita kan perlu cari tangan A kan? Ini kuadran 3. Ya bisa pakai rumus, kita pakai rumus saja ya. Pakai rumus boleh. Mau pakai segitiga boleh, kita pakai rumus saja lah. Ingat di kuadran 3 hanya tangan yang positif, ya. Sinus negatif, kosinus negatif. Karena itu kosinusnya negatif kan? Diketahui. Sekarang kita cari sinus pakai rumus ya waktu sebelumnya. Cuman dia harus negatif, jadi min akar kan gitu. 1 min cos kuadrat A. Nah, itu rumus kan, gitu ya. Jadi sama dengan min akar 1 kurang ya min 1/4 dikuadratkan ya 1/16. Ya. Jadi ini akan sama dengan min akar 15/16 ya. 16/16 kurang 1/16. Kemudian akar 16 itu 4, jadi ini min 1/4 akar 15. Nah, ini sin A. Baru kita cari tangen, yang kita perlukan kan tangen. Ya ingat, sin min ya, karena di kuadran 3. Oke, sekarang baru tangen, yang kita perlukan kan tangen. Tangen A itu apa? Sin A per cos A. Dan perhatikan nanti tangen A-nya harus positif. Oke, masukkan saja sin A. Sin A ini min 1/4 akar 15. Ya. Cos A min 1/4. Oke, jadi kalau kita bagi ini hilang ya. Jadi akar 15. Oke, akar 15 jadi tangan A-nya udah ketemu ya. Sekarang tangan B. Tangan B tentu dicari dari sin B. Sin B sama dengan 1/3 akar 3. B dalam kuadran 2. B itu kuadran 2. Dan Anda harus sudah tahu, di kuadran 2 itu hanya sinus yang positif. Di kuadran 2 ya. Kosinus akan negatif, tangen juga akan negatif. Ya, kita pakai rumus lah. Ya. Nanti ini kita hitung dulu cos B kan, karena untuk ngitung tangen sin per cos. Pakai rumus saja. Cos B tapi harus negatif ya, harus negatif. Jadi min akar 1 min sin kuadrat B ya, rumus Pitagoras. Jadi sama dengan min akar 1 kurang 1/3 akar 3, langsung aja kita kuadratkan ya. Akar 3 dikuadratkan 3, ini 9. Jadi ini kurang 3/9. Nah, begini. Kemudian kita hitung ini min akar 1 itu 9/9. 9/9 kurang 3/9, 6/9. Nah, 9 bisa keluar. Min 1/3 akar 6. Nah, dapat cos. Ya, cosnya sudah dapat. Tapi yang ingin dihitungkan bukan cos ya, tapi tangen. Jadi kita hitung lagi sekarang tangennya ya. Tangen B adalah sin B per cos B. Begitu ya. Jadi saya tukar. Ya, tangan B sama dengan sin B per cos B. Sin B-nya berapa? 1/3 akar 3. Cos B-nya min 1/3 akar 6. Ya, Anda perhatikan ya, tangennya harus negatif. Karena di kuadran 2. Ini kalau kita hitung, 1/3-nya bisa hilang ya.
Gini. Jadi ini kalau kita hitung, ini masih min ya, min ya. Min akar 3 bagi akar 6 itu 1/4 akar 2. Ya. 1/4 akar 2. Oke. Seperti itu ya. Tentu kita rasionalkan aja ya, karena ini penyebutnya ya. Karena ini sudah rasional kan tadi. Tangan A tadi ini. Ya. Rasional ya, berarti ini kita rasionalkan juga. Ini penyebutnya tidak boleh ada akar, maka kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Hasilnya adalah min setengah akar 2. Nah, ini tangan B. Dengan demikian sekarang kita bisa ngitung tangan A plus B kan. Itu yang ditanya. Ini ya. Di nomor 8 ini ya, ini. Jadi tinggal dimasukkan tangan A tambah tangan B. Tangan A tadi akar 15. Akar 15 ditambah tangan B ini. Ya, min setengah akar 2. Dibagi 1 kurang tangan A akar 15. Tangan B min setengah akar 2. Nah, secara rumus sudah selesai, tinggal merasionalkan kan. Karena itu kita biarkan, pembilang kita biarkan dulu. Ya, kita di sini ya. Akar 15 dikurang setengah akar 2. Dibiarkan aja. Ya. Per, ini kita kalikan dulu. 1 min kali min plus setengah akar 20. Begini ya. Oke. Mau dirasionalkan langsung boleh atau nggak suka dengan setengah, kalikan 2. 2 per 2 ya. Maka hasilnya adalah ya, ini 2 akar 15. Nah, ini setengahnya hilang kan, setengah kali 2 jadi akar 2, jadi tidak ada pecahan-pecahan lagi kan. 2 kali 1 2 tambah setengah kali 2 hilang, akar 20. Nah, seperti ini ya. Sorry, ini 30 ya. 15 kali 2, kenapa 20, 30 ya. Nih, akar 15 kali akar 2, akar 30. Ya. Sekarang, ini kita harus rasionalkan. Ini bentuk kawan. Supaya rasional, dia dikalikan supaya A kuadrat min B kuadrat kan. Berarti ini harus dikalikan dengan, nanti kalau kita kalikan ini dia jadi min, tapi nggak apa-apa. Nanti belakangan aja. Jadi ini 2 min akar 30. Ya. Tadinya ini mau saya balik supaya kuadratnya kan positif, tapi nggak apa-apa, nggak dibalik juga nggak apa-apa. Oke. Berarti ini juga harus dikalikan dengan 2 min akar 30. Ya, dirasionalkan ya. Maka yang bawah menjadi 2 kuadrat 4 kurang akar 30 dikuadratkan kurang 30. Nah, kan sudah rasional ini. Ini jadi min 26 kan. Ya, sudah rasional, tidak ada lagi akar. Nah, yang ini tinggal dikali-kalikan aja. 2 akar 15 kali 2. 4 akar 15. 2 akar 15 kali akar 30. Plus min 2. Akar 15 akar 30, berarti 15 bisa keluar ya. Sisa akar 2. Ya, karena ini 15. Ya, 15-nya akar 15 dengan akar 15, sisa 2. Terus ini kali ini. Min 2 akar 2. Kemudian min kali min plus. Akar 2 dengan akar 30. 30 itu 2 kali 15. Jadi 2-nya bisa keluar. 2 akar 15. Begini ya. Nah, ini hanya hitungan biasa ya. Oke. Kita teruskan. Kita hitung dulu sampai bawah ya. Berapa ini? 4 akar 15, 2 akar 15. Jadi 6 akar 15. Ya. Ini min 30, ini min 2. Min 32 akar 2. Dibagi min 26. Ya, seperti ini. Min 26. Oke. Tinggal jawaban terakhir. Ya, karena di matematika jawaban harus kalau bisa sederhana ya. Oke.
Supaya penyebutnya tidak min, kita kalikan min ya. Terus di sini ada 6, bisa dibagi 2, ini juga bisa dibagi 2, jadi dikali min setengah. Ini dikali min setengah, penyebut dikali min setengah, pembilang juga dikali min setengah, ya toh? Maka hasilnya adalah min ini ya. Min 6 kali setengah 3. Jadi ini 3 akar 15. Min kali min plus 32 setengah 16. 16 akar 2. Penyebutnya saya balikkan, min 26 dikali setengah jadi 13. Seperti ini. Kalau Anda mau plusnya duluan boleh. Ya karena orang lebih suka begitu. Jadi plusnya duluan ditukar aja. 16 akar 2 dikurang 3 akar 15 per 13. Ya, jadi jawabnya seperti itu. Ya, itulah contoh soal untuk tangen alfa plus beta. Sekarang kita lanjutkan dengan membuktikan identitas sudut jumlah strip selisih. Jadi kita sudah tahu rumus sinus sudut jumlah, kosinus sudut jumlah, tangen sudut jumlah. Sekarang kita latihan soal membuktikan identitas. Ya. Jadi kita nanti disuruh membuktikan ruas kiri terbukti sama dengan ruas kanan. Nah, ada 2 cara membuktikan identitas seperti di kelas 10. Kalau ruas kiri lebih kompleks, maka ruas kiri kita ubah ke ruas kanan. Ya, sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan. Tapi sebaliknya kalau ruas kanan yang lebih kompleks, maka ruas kanan yang dirubah sehingga muncul bentuk sebelah kiri. Ya. Itu cara pertama. Cara kedua, itu ruas kiri dan kanan pada saat bersamaan kita manipulasi sampai diperoleh bentuk yang sama. Nah, kalau ruas kiri dan ruas kanan sudah diperoleh bentuk yang sama berarti sudah terbukti. Ya, itu 2 cara itu ya. Oke. Sekarang kita lihat soalnya ya. Ya, ini. Buktikan yang pertama, sin alfa plus beta kali sin alfa min beta sama dengan sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat beta. Ya. Kemudian yang kedua, 1 plus tangen A dikali 1 plus tangen B sama dengan 2 kalau A plus B sama dengan 45 derajat. Oke. Kita buktikan yang pertama dulu ya. Soal yang pertama dulu kita buktikan ya. Bukti. Jadi kelihatannya di sini yang ruas kiri lebih kompleks daripada ruas kanan. Jadi ruas kiri ini akan saya olah. Sorry, ini salah ini. Yang kita olah kiri ya. Yang kita olah itu kiri sehingga muncul bentuk kanan. Ya, ini yang akan kita olah. Ya, yang kanan itu tetap sampai muncul bentuk ini. Oke, pertama sin alfa plus beta apa rumusnya? Ya kan? Sin alfa plus beta apa rumusnya? Ya, Anda sudah tahu. Sinus sudut jumlah, sin cos sin ya. Sin cos, kalau ini plus untuk sin. Sin cos sin. Ya, begini ya. Kali berarti kurang lagi. Ya. Oke, sudut pertama alfa, sudut kedua beta. Sudut pertama alfa, sudut kedua beta. Ini sama, cuman tandanya bukan plus tapi min ya. Jadi sama persis. Sin cos, cuman ini min. Cos sin. Oke. Sekarang kita kalikan ya. Kita kalikan. Ini dikalikan ini. Hasilnya adalah sin alfa cos beta kuadrat. Karena sama ya. Bilangan yang sama kan. Ini A kuadrat. Terus ini dikalikan dengan ini. Plus kali min. Ya. Sin alfa cos beta, cos alfa sin beta. Ya kan ya. Jadi biarkan aja. Atau ya biarkan aja. Sin alfa cos beta kali cos alfa sin beta. Oke. Terus ini dikalikan ini. Kan gitu.
Plus kali plus plus ya. Jadi plus di sini. Plus cos alpha sin beta. Cos alpha sin beta. Sin alpha cos beta. Terakhir ini. Min bilangan yang sama ya. Cos alpha sin beta. Cos alpha sin beta. Jadi kuadrat. Cos alpha sin beta kuadrat. Ya kan? Sama dengan berapa? Sekarang Anda lihat, ini ada tanda min, ini ada tanda plus. Siapa tahu bisa hilang ya. Sin alpha, sin alpha. Cos beta, cos beta. Cos alpha, cos alpha. Sin beta, sin beta. Persis sama. Yang satu tandanya min, yang satu tandanya plus. Maka ini bisa hilang. Ya. Kalau hilang, maka sekarang kita kuadratin. Sin kuadrat alpha, udah mirip ya. Ini sebelah kanan sudah ada. Jadi kita kuadratin. Jadi ini sin kuadrat alpha, cos kuadrat beta. Min, nah, sama ya. Ini juga min. Cos kuadrat alpha, sin kuadrat beta. Nah, begini. Ya. Oke. Ini ada sin kuadrat alpha. Ini nggak ada. Berarti ini harus kita rubah. Ya, jadi 1 kurang sin kuadrat beta. Begini ya. Min. Ini sin kuadrat beta. Sudah betul. Jadi yang harus kita rubah yang ini. Ya toh? Yang kita rubah yang tanda lingkaran ini ya. Ya, yang kita rubah yang tanda lingkaran ini. Ya. Kalau sin kuadrat alpha ada. Sin kuadrat beta. Ini kita rubah jadi 1 min sin kuadrat alpha. Rumus Pitagoras ya. Nah, ini sin kuadrat alpha. Nah, kita kalikan lagi. Ya. Kita kalikan lagi. Ini sin kuadrat beta. Kan ini yang dirubah sin kuadrat beta kan. Cos ini. Sorry. Enggak benar. Yang dirubah yang ini ya. 1 min sin kuadrat. Nah ini. 1 min sin kuadrat alpha. Ini enggak kita rubah. Oke. Oke, sudah betul ya. Ini min di sini. Oke, sekarang kita kalikan. Sin kuadrat alpha min sin kuadrat alpha sin kuadrat beta. Nah, gitu. Ini yang lihat yang bawah ya. Ini kalikan kali ini apa ini? Sin kuadrat beta, ini min. Jadi min sin kuadrat beta. Min kali min plus sin kuadrat alpha sin kuadrat beta. Ya. Ingat yang dipertahankan adalah sin kuadrat alpha min sin kuadrat alpha beta. Ini harus kita pertahankan. Mudah-mudahan ini sama. Sama persis. Yang satu min, yang satu plus, tapi sama persis. Sin kuadrat alpha, sin kuadrat beta, sin kuadrat alpha, sin kuadrat. Ini bisa hilang. Nah, dengan demikian terbukti ya. Jadi sudah sama ini. Sin kuadrat alpha dikurang sin kuadrat beta. Ya, jadi terbukti sudah. Terbukti ya. Oke. Ya, sudah terbukti yang pertama. Sekarang yang kedua. Kita akan buktikan 1 plus tangan A kali 1 plus tangan B sama dengan 2. Jika A plus B sama dengan 45 derajat. Nah, langkah rahasianya adalah B itu adalah 45 dikurang A. Ini langkah rahasianya. Jadi sudut selisih. Ya, sudut selisih. Jadi kita cari dulu tangan B. Ya, itu langkah rahasianya. Jadi kita cari dulu ya. B di sini ya. Atau di, ya nggak apa-apa, nanti kita substitusi ke sini. B sama dengan 45 derajat dikurangi A. Itu langkah rahasianya ya. Dicari tangen. Berarti tangen B sama dengan tangen 45 dikurangi A. Kan begini. Terus ini rumus sudut selisih kan. Dia akan sama dengan tangen min tangen. Bawahnya 1 plus
tangen kali tangen. Tangen 45 derajat kali tangen A. Kemudian Anda perhatikan 45 derajat itu sudut istimewa ya. Tangen 45 sama dengan 1. Yaitu sudut istimewa. Kita rubah sekarang. Tangen 45 ini 1. 1 min tangen A per 1 plus, ini 1 ya. Jadi tangen A. Jadi tangen B itu bisa saya tulis seperti ini. Ya, tangen B bisa saya ganti ini. Ya. Ya, saya masukkan ke sini. Gitu ya. Jadi kalau saya masukkan ke situ tanda bintang ini, ya dia akan jadi 1 plus tangen A kali 1 plus tangen B-nya diganti ini. 1 min tangen A per 1 plus tangen A. Begini ya. Sama dengan, nanti kita buktikan sama dengan 2 kan. Oke, ini bilangan pecahan, penyebutnya tidak sama, disamakan. Berarti dijadikan 1 plus tangen A. 1 itu adalah 1 plus tangen A per 1 plus tangen A. Jadi ini 1 plus tangen A. Ya. Ditambah yang ini, pembilang yang satu lagi. Tambah 1 kurang tangen A. Begini. Ini 1 plus tangen A. Begini. Kemudian ini adalah bilangan perkalian. Penyebutnya ini 1 plus tangen A, ini ada 1 plus tangen A pembilang. Maka ini bisa dicoret. Begini. Terus lihat yang atas. 1 tambah 1, 2. Ya kan? Tangen A dikurang tangen A, hilang. Ya kan? Jadi terbukti 2 sama dengan 2. Terbukti. Kita lanjut ke soal aplikasi ya. Yang diambil dari buku saya tadi ya, Matematika Peminatan kelas 1 Marten ya. Halaman 4142, silakan Anda baca ya. Kalau Anda memiliki buku itu lebih bagus lagi. Ya, contoh soal 118. Jadi nanti Anda akan belajar fisika, itu ada gelombang stasioner ya. Saya nggak tahu apa Anda belajar atau belum, tapi Anda akan pelajari mungkin di semester 2 ya. Gelombang stasioner dihasilkan oleh perpaduan antara dua gelombang berjalan. Ya. Gelombang berjalan itu memiliki amplitudo sama. Tuh, amplitudo itu di depan cos. Frekuensi sama, ya. Frekuensi bisa dilihat di omega sama. Tetapi arah perambatan berlawanan. Ya, sehingga akibatnya yang satu kx min omega t, yang satu lagi kx plus omega t. Karena arah rambatnya berlawanan ya. Ini merambat ke kanan, ini merambat ke kiri. Tunjukkan bahwa gelombang berjalan ini kalau kita padukan dia akan menghasilkan gelombang stasioner yang bentuknya adalah 2A cos kx cos omega t. Ya, jadi seperti ini. Y1 saya tambahkan dengan Y2 itu ini. Y1 itu ini. A cos kx min omega t, ini Y2. Kalau saya jumlahkan sama nggak dengan ini? Dengan bentuk yang sebelah kanan. Oke. Tinggal Anda jumlahkan, sementara A-nya dikeluarkan dulu ya. Kalau kita keluarkan A-nya ini kan jadinya cos kx plus min omega t plus cos kx plus omega t. Begini ya. Kemudian cos plus cos. Ya. Oke. Tapi yang kita lihat sudut jumlahnya ya. Yang kita lihat ini cos sudut selisih. Gimana hasilnya? A-nya saya keluarkan ya. Cos sudut selisih. Cos kan gitu ya. Cos kalau min plus ya. Jadi cos ya, kalau ini min plus. Sin ya. Sin. Gitu kan ya? Sudut yang pertama kx, sudut yang kedua omega t. Sudut yang pertama kx, sudut yang kedua omega t. Ini yang pertama ini ya, yang ini. Plus persis sama. Cuma kalau ini min, ini plus. Maka kalau ini min di sini jadi plus. Kalau sudut jumlah jadi sudut selisih, persis sama. Hanya tandanya yang beda. Cos kx cos omega t. Nah, tandanya kalau ini plus, ini min.
Karena ini dari sini kan. Sin kx, sin omega t. Nah, ini. Kemudian kita disuruh membuktikan 2a cos kx. Jadi ini jangan hilang kan? Cos kx ini jangan hilang. Ya. Nah, kalau Anda lihat ini kebetulan tandanya plus, tandanya min. Sama ya. Persis sama. Jadi ini bisa hilang. Nah. Ya toh? Kemudian cos kx cos omega t, cos kx cos omega t sama. Dijumlahkan ya 2 kali. Jadi hasilnya 2a cos kx cos omega t. Nah, sesuai dengan yang diminta. Ya, sesuai persis. Jadi sudah berhasil kita buktikan. Ya kan? Berhasil kita buktikan. Kemudian yang kedua, yang pertanyaan B, tentukan posisi X. Jadi posisi X ini. Ya, ini simpangannya kan? Simpangan gelombang stasioner itu ini. Di mana simpangan gelombang stasioner selalu 0. Maksudnya Y-nya ini 0. Jadi 2A cos kx cos omega t ini sama dengan 0. Ya, di mana posisi X ini? Nah, Anda perhatikan amplitudo nggak mungkin 0. Amplitudo itu simpangan ya. Jadi kalau Anda punya getaran ke atas, ke bawah. Nah, ini namanya amplitudo, simpangan paling besar. Nggak mungkin 0. Waktu juga nggak mungkin 0. Karena kalau waktu 0 berarti diam ya, tidak ada peristiwa. Jadi yang mungkin 0 hanya ini. Ya, jadi yang mungkin 0 hanya cos kx. Nah, hati-hati kalau 0 itu kalau kita gambar grafiknya itu periodenya bukan 360 khusus untuk 0 ya. Anda lihat ya. Cosinus kalau Anda gambarkan grafiknya seperti ini. Nah, ini 360 derajat ya. Ya, kalau posisi biasanya kita pakai pi. Karena radian ya, 2pi ini. 2pi. Tapi nggak apa-apa nanti kita rubah derajatnya ke radian. Ya, karena di sini X ini maksudnya radian bukan derajat. Oke. Kapan dia nilainya 0 di sini? Ya, di sini kalau Anda lihat simpangannya 0 ya. Jadi kalau Anda lihat di sini simpangannya 0. Di sini juga simpangannya 0. Nanti kalau Anda terus begini, nah ini simpangannya 0. Dan Anda lihat periodenya berulang 180 ya. Atau pi radian. Ya, jadi tidak 360. Nah, ini 180. Khusus untuk 0 ya. Khusus untuk 0. Kalau 1 enggak. Kalau ini 1 ya. Lihat ya. Nanti berulangnya di sini. Kan 360 kan? Tapi kalau untuk 0 180. Jadi hati-hati. Jadi kok X. Kapan mulai 0? Ini Anda lihat ini. Apa ini? Pi per 2 kan? Ya. Jadi 0 itu adalah cos pi per 2. Ya. Maka kita dapat kx itu sama dengan pi per 2. Ya, ditambah periodenya pi. Ya, periodenya pi. Jadi tambah np, bukan n kali 2pi, tapi n kali pi. Ya, khusus untuk cos yang harganya 0. Ini dapatnya. Ya, dapatnya seperti itu. Oke, kemudian kita menghitung x kan. Ya, Anda sudah tahu n-nya ini mulai dari 0 kan? Ya, 0 supaya pi per 2 ya. Kemudian 1, 2, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita hitung x-nya ya. Jadi x sama dengan, berarti dibagi k ya. Pi per 2 ditambah n kali pi per k. Ya, kx. Ya, sebetulnya jawaban ini sudah betul seperti ini ya. Jawabannya sudah betul seperti ini. Cuman orang kan tidak suka. Kenapa? Ini bilangan pecahan, ada pecahannya lagi. Jadi dikalikan 2. Gitu. Supaya pecahannya hilang. Jadi hasilnya jadi pi per 2 kali 2 pi. Tambah. Ya. 2np boleh. n2pi boleh. Ya. 2np boleh. Kan dikali 2. Dibagi 2k. Ya. Seperti ini. Terus. Ini ada pi, ini ada pi. Saya keluarkan. Boleh. Jadi ini 1 plus 2n pi per 2k. Inilah x-nya itu. Dengan catatan n itu mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Inilah posisi di mana simpangannya selalu 0. Ya, inilah soal aplikasi. Itulah bagusnya buku ini ya. Itulah bagusnya buku ini. Ya, jadi ada
soal biasa, ada soal aplikasi. Karena tujuan dari matematika itu adalah aplikasi ke masalah sehari-hari, masalah teknologi. Bukan hanya untuk menghitung. Kalau untuk menghitung, itu duit, dihitung ya. Tapi kalau untuk aplikasi, makanya gambarnya juga aplikasi kan. Ya, seperti itu. Terima kasih. Kalau Anda sedang, bagi yang belum subscribe silakan subscribe, bagi yang like silakan like. Salam dari saya, Martin Kanginan. Sampai berjumpa kembali di part 5. Tetap semangat belajar mandiri dari rumah di masa pandemi ini.